Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan untuk wawancara hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Adiara Suparlan dari Prodi Bimbingan dan Konseling mahasiswa semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Bapak Budi. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, mohon izin Bapak, bolehkah sedikit menceritakan mengenai latar belakang Bapak di dunia pendidikan seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Di Aisyah sudah mengajak saya berwawancara di kesempatan ini ya. Terkait dunia pendidikan, mungkin saya bukan profesi guru untuk saat ini ya. Cuman pernah punya latar belakang pendidikan, sarjana pendidikan, dan juga pernah menjadi guru di beberapa jenjang pendidikan, baik di jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, pernah mengajar di SMA, paling untuk mata kuliah geografi. Jadi ada beberapa pengalaman mengajar di jenjang pendidikan, mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Jadi seperti itu. Tapi tidak menjadikan guru sebagai profesinya. Kemudian juga pernah bekerja di Kementerian Pendidikan selama 7 tahun, itu di Direktorat Jenderal PAUD. Nah, kayak gitu. Mungkin pengalaman tentang dunia pendidikan seperti itu. Untuk saat ini karena memang berganti profesi, ngambil psikolog anak. Nah, saat ini jadi melayani praktek di klinik tumbuh kembang anak, kayak gitu. Tapi tetap berkaitan dengan dunia pendidikan itu berkaitan, karena beberapa klien saya, terutama untuk yang anak usia dini, jenjang SD, itu ada beberapa klien saya tangani. Berarti untuk dari pengambilan jurusannya dari prodi apa? Oh, dulu untuk pendidikan saya ngambil sarjana pendidikan anak usia dini. Iya, kalau untuk sarjana. Kalau untuk magister psikologi, ngambil psikologi anak usia dini. Nah, pengalaman tentang pendidikan selama Bapak mengajar mungkin seperti apa? Jadi terkait pengalaman di beberapa jenjang pengalaman, di beberapa jenjang pendidikan itu saya banyak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan itu lebih ke bersifat yang administratif. Artinya para guru, kemudian para pendidik ya, para pengajar itu lebih ditekankan dalam hal mengurus administrasi pendidikan. Saya merasa bahwa tugas pokok guru itu sebenarnya bukan ngurus pendidikan, tapi dia tidak hanya mentransformasikan pengetahuan, tapi dia ada momen juga mendidik, mengasuh, mengayomi, melayani. Artinya proses tumbuh kembang yang bersifat karakteristik dari individu itu ditumbuh kembangkan. Harusnya seperti itu, tapi pengalaman saya selama beberapa tahun di jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, itu tuh saya melihat kita tuh sibuk dengan administratif. Kayak gitu mungkin pengalaman. Nah, menurut pandangan Bapak tersendiri mengenai kondisi pendidikan di Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih? Nah, jadi untuk melihat kondisi pendidikan saat ini, menurut pandangan saya, pendidikan pada saat ini lebih ditekankan pada sifatnya cenderung lebih, kalau saya boleh mengatakan,
kayak semacam pabrik, kayak pabrik gitu ya. Kayak macam pabrik, orang dimasukkan, manusia ya tepatnya gitu, manusia dimasukkan ke sana, terus dia mengikuti aturan sekolah, jam masuk, jam keluar, kemudian dituntut untuk nurut, untuk patuh dan segala macam, tanpa ditekankan ruang berpikir. Nah, jadi lebih cenderung norma kayak gitu. Nah, harus mengikuti ini, harus ini. Nah, hasil produknya itu keluaran dari jenjang pendidikan, baik itu jenjang PAUD, SD, SMP, SMA itu. Setelah itu tuh mereka tuh masuk ke ranah industrialisasi. Dan di industrialisasi pun juga sama. Mereka tuh dibentuk jam kerja, turut atasan. Jadi lebih ditekankan, udah kamu manut aja gitu. Taat, nah seperti itu. Jadi kerangka ruang untuk berpikir, dia menggunakan pikirannya itu cenderung dibatasi lah, boleh dibilang di seperti itu. Hal atau fakta apa saja sih yang memang paling terasa gitu dan sering ditemui ketika di lapangan? Oke, terkait hal yang paling sering ditemui di saat di lapangan selama melakukan pengabdian menjadi guru berpendidik di jenjang pendidikan yang pernah saya lakukan, itu pertama banyak sekali permasalahan dalam hal administrasi pendidikan. Guru dituntut oleh administrasi pendidikan, baik itu yang berbasis online maupun offline, kemudian banyak sekali menyita waktu daripada melakukan pengasuhan pendidikan, pembentukan karakter dan perilaku kepada anak. Jadi guru lebih dituntut ngurus administratif seperti itu daripada melakukan pengajaran, kemudian pendidikan, pengasuhan, seperti itu. Pengalaman saya seperti itu, lebih dilihatnya. Kemudian untuk jenjang karir yang lebih bersifat senioritas, jadi guru yang paling senior, dia yang paling berkuasa terhadap guru-guru yang junior. Nah, menurut Bapak, seperti apa sih kondisi pendidikan yang memang ideal gitu untuk masa yang akan datang? Oke, pendidikan yang ideal untuk masa depan, menurut saya pribadi berharap formula apa yang disiapkan untuk proses pendidikan di Indonesia, saya lebih cenderung setiap guru berhak melakukan kurikulumnya sendiri. Artinya negara cuma hanya memberikan guidance aja, panduan aja, dan guru berhak mengembangkan kurikulumnya sendiri. Karena setiap kultur, setiap adat istiadat di setiap wilayah itu berbeda-beda. Nah, jadi saya berharap sekolah tempat membentuk manusia menjadi mampu melakukan perubahan pola pikir, pola perilaku gitu ya. Nah, artinya diharapkan di masa yang akan datang itu yang lebih ditekankan. Mungkin sebagai penutup, apa sih harapan Bapak dalam menghadapi tantangan untuk pendidikan saat ini? Oke, baik. Tantangan, dalam menghadapi tantangan, yang pertama diberikan ruang setiap manusia yang berada di lingkungan pendidikan, baik itu siswa maupun itu guru atau pengajar, itu diberikan ruang sebebas-bebasnya dalam kerangka berpikir, tidak dikerangkeng oleh sebuah sistem yang doktrinal seperti itu. Itu untuk para warga belajar ya, warga belajar. Kemudian jadikan sekolah tempat ruang berpikir, melakukan perubahan pola pikir, pola perilaku. Jadi bukan sekolah itu bukan untuk ruang sebagai pencetak orang setelah keluar sekolah baru bekerja gitu. Nah, saya berharap manusia-manusia di lingkungan pendidikan itu seperti itu.
Kemudian yang ketiga, selain daripada kebebasan berpikir, juga bebas membuat kurikulumnya sendiri. Artinya satuan kerja dalam hal kurikulum di lingkungan itu sekolah itu yang dikembangkan, mereka mampu mengembangkannya. Negara cuma memberikan rambu-rambunya aja sih. Kalau menurut saya sih, pengennya sih gitu. Mungkin tadi pertanyaan terakhir Bapak. Siap. Terima kasih atas waktu dan pemikiran yang sudah Bapak berikan. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa jadi bahan refleksi dan motivasi bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.